Bab 15. Pembalasan. Fusi sangat mempercayai Lulang. Kalau Lulang berkata seperti itu berarti dia memang mampu menghadapi roh hewan spirit Wangxi tanpa keluar dari tubuhnya walau Fusi sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Hur! Mendengar suara keras keluar dari tubuh Fusi singa bersayap Wangxi terdiam tidak jadi mendekati Fusi. Semua orang bisa melihat ketakutan di wajah singa bersayap Wangxi sebelum menghilang. Dua saksi dan para warga yang melihat roh hewan spirit Wangxi menghilang terdiam membisu. Mendengar suara erangannya saja sudah ketakutan, semua penasaran apa sebenarnya roh hewan spirit di tubuh Fusi. Wes, Bruak, pertarungan belum berakhir walau roh hewan spirit Wangxi menghilang. Tanpa banyak bicara Fusi mengambil kesempatan untuk langsung menyerang Wangxi dan membuatnya terlempar. Fusi yang masih sangat kesal jika mengingat semua anak Tengsi menindasnya langsung mengambil pedangnya. Fusi berpikir mereka pantas untuk mati karena selalu mencari masalah dengannya. Tengsi melihat situasi tidak menguntungkan untuk anak-anaknya bersiap ke tengah. Sebagai orang tua dirinya tidak akan membiarkan anak-anaknya mati begitu saja. Aku rasa pertandingan belum selesai. Kamu tidak bisa ikut campur sesuai perjanjian, ucap Tuan Saman. Tapi anak-anakku dalam bahaya, dia ingin membunuhnya, sahut Tengsi. Cara menyelamatkan anak-anakmu hanya dengan mengakui kalau anak-anakmu sudah kalah. Dengan begitu dia tidak akan membunuhnya karena pertarungan telah berakhir, ucap Tuan Daan. Tengsi hanya bisa menggertakkan giginya karena tidak mungkin baginya menyerah begitu saja. Tapi jika anak-anaknya mati dirinya sebagai orang tua yang gagal melindungi mereka akan menyesal seumur hidup. Baiklah. Dia pemenangnya, ucap Tengsi. Mendengar Tengsi sudah mengumumkan dirinya sebagai pemenang, Fusi langsung menyimpan pedangnya. Fusi tersenyum ke arah semua warga yang sedang menatapnya saat ini. Senyuman Fusi seperti mengatakan dengan jelas siapa yang sampah sebenarnya, karena kalau yang sampah adalah dirinya yang terbaring penuh luka juga dirinya. Tengsi bergegas menghampiri kelima anaknya yang hampir semua terluka parah. Orang yang hanya mereka anggap sampah bagaimana bisa menjadi orang berbeda dalam waktu singkat. Kalian sebagai saksi seharusnya meminta taruhan segera diberikan, bukan? Aku mau taruhanku mereka mendapatkan hal yang sama seperti yang aku dapatkan selama ini, ucap Fusi. Jangan melebihi batasanmu, kita masih satu keluarga, kami yang merawatmu selama ini, sahut Sun Ya. Hahaha, keluarga kalian bilang, ucap Fusi berteriak sangat keras. Apa keluarga memperlakukan anggota lainnya seperti kalian? Setiap hari memakan makanan sisa yang sudah basi, kamarku tidak jauh berbeda dari gudang. Kalian juga membiarkan anak-anak kalian setiap hari menindasku. Tidak hanya itu, kalian juga mengirim para asasin untuk membunuhku, sambung Fusi dengan suara lantang. Semua orang menatap Sun Ya dan Tengsi sambil berbisik satu sama lain. Mereka tidak menyangka Fusi diperlakukan sampai seperti itu oleh keluarganya sendiri. Walau selama ini mereka tidak pernah baik pada Fusi, setidaknya mereka tidak pernah memberikan makanan sisa padanya. Kenapa kalian masih tidak mengumumkan kalau mereka tetap harus membayar taruhan mereka, ucap Fusi. Tengsi yang semula sibuk mengurusi anaknya bangkit berdiri dan menghampiri Fusi. Tengsi berpikir Fusi sudah keterlaluan karena membuka aib di depan umum. Tidak bisa dibiarkan lagi. Tengsi memutuskan untuk membunuhnya menggunakan tangannya sendiri. Tuan Saman yang melihat Tengsi ingin melakukan sesuatu pada Fusi tidak tinggal diam. Dirinya diundang untuk menjadi saksi dan sebagai saksi dirinya akan berlaku seadil-adilnya termasuk membela dan menyelamatkan sang pemenangnya. Kita sudah sepakat semua di awal, kamu hanya perlu membayar taruhan yang sudah kamu sepakati dengannya, ucap Tuan Saman berdiri menghalangi jalan Tengsi. Jika kami melakukan taruhan itu mau ditaruh di mana harga diri kami, sahut Tengsi. Tapi dari awal kamu sudah setuju, tidak ada alasan untuk membatalkan karena kamu sudah mengaku kalah. Jika kamu tidak mau membayar taruhan itu, aku akan membawa kasus ini ke pengadilan. Kamu akan terkena beberapa masalah, terutama masalah penyiksaan dalam anggota keluarga, ucap Tuan Saman. Yang dikatakan Tuan Saman benar. Bahkan aku bisa menjadi saksinya yang akan memperberat hukuman kamu dan keluargamu, ucap Tuan Daan. Tengsi dan istrinya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi.
Mereka tidak ingin dipenjara karena itu akan merusak nama keluarga Si. Jika keluarga utama mengetahui mereka semua akan dihukum mati. Di sisi lain Teng Si juga tidak mau memakan makanan sisa yang sudah basi apalagi di depan banyak orang. Jika dirinya dan keluarganya sampai ikut memakannya semua orang tidak lagi segan pada mereka. Tuan Saman meminta beberapa orang mengumpulkan makanan sisa dari tempat makan terdekat. Walau tidak basi setidaknya mereka tetap harus menerima taruhan memakan makanan sisa karena mereka kalah. Setelah semua selesai dikumpulkan semua orang semakin banyak berkumpul. Banyak dari mereka yang tidak sabar ingin melihat Teng Si dan istrinya memakan makanan sisa orang lain. Kalian berdua beruntung di antara semua makanan tidak ada yang basi. Aku hanya tidak mengerti kenapa kalian sampai tega memberikan anggota keluarga kalian sendiri makanan basi, ucap Tuan Saman. Sebenarnya tidak seperti itu, dia hanya mengarang cerita saja, kami tidak. Sahut Sun Yi, teruslah berbohong. Apa kamu pikir aku hanya mengarang cerita untuk menjatuhkan kalian saja? Aku memang sangat ingin menjatuhkan kalian tapi semua yang aku katakan adalah kebenarannya, ucap Fusi memotong perkataan Sun Yi. Tunggu apalagi cepat kalian makan itu semua, atau aku harus menambah taruhannya dengan anak-anak kalian juga ikut memakannya, sambung Fusi. Teng Si hanya bisa mengepalkan tangannya dan bersiap memakan makanan sisa yang ada di depannya. Teng Si bahkan memaksa istrinya untuk ikut makan semua demi anak-anak mereka agar tidak ikut memakan makanan sisa. Walau merasa jijik Teng Si dan istrinya sedikit demi sedikit mencicipi makanan sisa yang ada di depan mereka, semua orang yang melihat ke arah mereka bersorak mengejek, beberapa bahkan melempari Teng Si dan istrinya dengan telur-telur busuk dan sayuran busuk lainnya. Apa semua itu enak? Tanya Fusi sambil tersenyum puas. Beruntunglah kalian karena itu hanya makan yang sisa tapi tidak ada yang basi. Apa kalian masih ingat makanan sisa yang sudah basi dan berulat kalian berikan padaku? Aku lebih memilih tidak makan saat itu daripada harus memakan makanan yang kalian berikan, ucap Fusi. Akan ku anggap dendamku pada kalian impas. Satu lagi, jika kalian mendatangi keluarga utama sampaikan pada mereka suatu hari nanti aku akan mendatangi mereka untuk meminta penjelasan. Sambung Fusi sambil berjalan pergi. Perasaan Fusi merasa cukup puas sudah mempermalukan keluarga cabang. Walau sebenarnya Fusi sangat ingin membunuh mereka semua demi membalas dendamnya, tapi mempermalukan mereka membuat harga diri mereka hancur lebih bagus daripada mereka mati. Bab 16. Menolak menjadi rekan. Tuan Saman dan Tuan Daan yang sama-sama baru mengetahui semua yang terjadi pada Fusi ikut merasa menyesal. Mereka sibuk mengurusi permasalahan yang besar sampai tidak menyadari ada permasalahan kecil yang terjadi di kota. Sebagai anggota pemerintahan keduanya merasa sama-sama gagal menjalankan tugas. Tunggu, mendengar suara yang memanggilnya Fusi menghentikan langkahnya memutar badannya. Tuan Saman dan Tuan Daan berjalan menghampirinya Fusi yang hanya diam menatap keduanya. Ada yang ingin kami bicarakan padamu, bisakah kamu ikut dengan kami untuk makan selang? Ucap Tuan Saman, kami akan membayar semua yang ingin kamu makan, kamu tidak perlu khawatir, sahut Tuan Daan. Fusi masih diam karena tidak tahu harus menjawab apa. Dirinya tidak terlalu mengenal keduanya selama ini, kenapa mereka ingin mengajaknya makan bersama, pikir Fusi sambil mengernyitkan dahinya. Tidak ada salahnya kamu ikut makan dengan mereka, ucap Lulang. Aku tahu tapi aku merasa ada yang aneh saja. Kenapa tiba-tiba mereka ingin mengajak aku makan siang? Aku hanya sekedar mengetahui nama mereka, aku tidak dekat dengan keduanya, sahut Fusi. Bagaimana? Kami tidak ada maksud tertentu, kami hanya ingin makan bersama denganmu dan berbicara beberapa kata, ucap Tuan Saman. Hah, baiklah, tapi aku tidak bisa berlama-lama karena aku harus segera pergi, sahut Fusi menarik nafas panjang. Fusi terpaksa menerima ajakan keduanya. Fusi menyetujui permintaan keduanya hanya untuk berterima kasih karena sudah menjadi saksi yang adil untuknya. Tuan Saman dan Tuan Daan sama-sama berjalan ke arah sebuah rumah makan besar yang tidak jauh dari mereka. Keduanya bahkan memesan khusus rumah makan itu hanya untuk mereka bertiga. Ikutnya Fusi dengan keduanya menarik perhatian banyak orang. Mereka sebelumnya yang mengucilkan Fusi mulai beralih mengaguminya. Silahkan pesan sesukamu, ucap Tuan Saman yang melihat Fusi hanya diam setelah duduk.
Aku tidak terbiasa makan di tempat seperti ini jadi aku tidak tahu menu-menunya. Kalian pesan saja aku akan ikut apa saja yang kalian makan, sahut Fuzi. Kalau begitu biar aku yang pesan, kalian berdua duduk saja di sini, ucap Tuan Daan yang langsung bangkit berdiri dan berjalan pergi. Fuzi hanya diam saat Tuan Saman terus menatapnya. Fuzi bisa menebak saat ini Tuan Saman sangat penasaran dengan roh hewan spirit di dalam tubuhnya yang membuat singa bersayap Wangsi ketakutan. Apa kamu mau aku memasukkan keluarga cabang Si yang sudah memperlakukanmu seperti itu ke penjara? Tanya Tuan Saman, sebenarnya aku bukan hanya mau melihat mereka di penjara tapi juga ingin melihat mereka mati. Tapi biarkan saja karena walaupun mereka di penjara keluarga utama Si pasti akan membantu mereka, ucap Fuzi. Jadi kamu sudah memaafkan mereka? Tanya Tuan Daan yang sudah mendengar pembicaraan keduanya. Sampai aku reinkarnasi 7 turunan aku tidak akan pernah memaafkan mereka, ucap Fuzi mengepalkan tangannya. Aku akan membunuh mereka dengan tanganku sendiri, tapi sebelum itu aku harus menjadi jauh lebih kuat, sambung Fuzi. Satu persatu hidangan tersedia di meja makan. Setelah semua sudah tersedia Tuan Saman dan Tuan Daan meminta Fuzi untuk makan sebelum mereka lanjut berbicara. Karena memang cukup lama tidak makan enak Fuzi terlihat lahap memakan yang ada di depannya. Fuzi sama sekali tidak menghiraukan 2 orang yang ada di sampingnya. Setelah kenyang Fuzi menyandarkan tubuhnya di kursi. Saat ini dirinya sudah siap untuk melakukan perjalanan menuju perguruan surgawi seperti yang diminta Patua Sung. Kalau kalian ingin mengatakan sesuatu kalian bisa mengatakannya sekarang karena aku harus segera pergi, ucap Fuzi. Kenapa terburu-buru? Sebenarnya kemana kamu akan pergi? Tanya Tuan Daan. Seperti yang aku katakan sebelumnya aku ingin menjadi sangat kuat sebelum aku melanjutkan pembalasan dendamku yang sebenarnya. Aku akan pergi ke perguruan surgawi, ucap Fuzi. Keduanya terlihat terkejut mendengar perkataan Fuzi. Perguruan surgawi berjarak sangat jauh dari kota dan membutuhkan waktu 1 minggu lebih jika berjalan kaki ke sana sedangkan untuk naik kendaraan dibutuhkan waktu 4-5 hari. Sebenarnya kami ingin menjadikanmu rekan. Dari yang kami lihat tadi sepertinya roh hewan spiritmu cukup kuat. Jika kamu berada di pihak kami akan merasa lebih tenang, ucap Tuan Saman. Aku masih tidak mengerti maksud kalian. Jika hanya menjalin pertemanan mungkin aku bisa tapi jika lebih dari itu aku akan langsung angkat tangan. Aku sangat tidak suka terikat dengan seseorang apalagi dengan pemerintah kerajaan. Yang kuinginkan saat ini hanya menjadi lebih kuat untuk membalas dendam, sahut Fuzi. Kalau begitu kami tidak bisa memaksamu, tapi kami tetap berharap suatu hari nanti jika kamu kembali kamu bisa memikirkan yang kami katakan, ucap Tuan Daan. Tidak tahu nantinya seperti apa tapi untuk sekarang aku tidak akan memikirkan itu lebih dulu. Sekarang aku harus pergi terima kasih karena sudah membayarkan makananku, sahut Fuzi sambil berdiri. Fuzi langsung berjalan pergi tanpa menoleh ke belakang. Fuzi melanjutkan langkahnya berjalan keluar dari kota dan Tuan Saman dan Tuan Daan hanya bisa terdiam melihat Fuzi berjalan pergi meninggalkan mereka yang masih belum selesai bicara. Mereka sama-sama kepikiran 2 hal. Yang pertama mereka takut Fuzi akan menjadikan mereka musuh seperti keluarga cabang Si. Kedua mereka kepikiran bagaimana jika Fuzi tiba-tiba berpihak pada kerajaan musuh. Menurutmu roh hewan spiritku apa bisa mengalahkan roh hewan spiritnya? Tanya Tuan Saman, aku tidak tahu karena kita sama-sama belum melihat hewan apa roh hewan spiritnya. Dari aumannya terdengar berbeda aku seperti merasa tertekan saat mendengar auman itu, ucap Tuan Daan. Aku juga sama sepertimu. Aku bahkan merasa roh hewan spiritnya itu bukan harimau ataupun singa, sahut Tuan Saman. Aku menyesal mengetahui semua yang terjadi tentangnya. Jika kita tahu lebih awal dan membantunya dia pasti tidak akan menolak menjalin hubungan dengan kita, sambung Tuan Saman. Keduanya sama-sama saling terdiam karena tidak tahu harus berkata apa lagi. Harapan mereka satu-satunya hanya jangan sampai Fuzi berada di pihak kerajaan musuh. Fuzi yang keluar dari gerbang kota merasa cukup tenang, bisa melihat keluarga cabang Si merasakan seperti apa yang dirasakan sebelumnya. Fuzi merasa sangat senang sekali dan tidak sabar ingin membalas dendam pada keluarga cabang utama.
Apa kamu sudah puas hanya dengan melihat mereka seperti itu? Tanya Lulang. Tentu saja tidak, itu hanya permulaan saja. Setelah aku menjadi sangat kuat nanti aku akan membunuh mereka semua, ucap Fuzi. Aku sengaja memberikan hukuman seperti itu agar mereka memberitahu keluarga si utama tentang aku yang bukan lagi sampah. Aku membiarkan keluarga si utama bersiap menyambut kedatanganku dan tentu saja bersamamu, sambung Fuzi. Mendengar ucapan Fuzi, Lulang tersenyum. Sebagai roh hewan spirit suci terkuat, Lulang sangat menyukai pengendali yang penuh ambisi. Dengan ambisi itu Fuzi akan menjadi kuat demi pembalasan dendam yang sebenarnya, tapi Lulang tiba-tiba terpikirkan sesuatu. Membuka segel agar dirinya bisa keluar bahkan berbicara pada Fuzi membutuhkan banyak kekuatan. Pak Tua Sung yang terlihat seperti menahan sesuatu di tubuhnya memasukkan hampir seluruh kekuatannya untuk membuka segel. Lulang kepikiran bagaimana keadaannya saat ini. Tidak tahu hanya perasaanku saja atau apa, aku sangat tidak tenang. Apa kamu juga merasakannya? Tanya Fuzi membuat Lulang tersadar kembali. Tidak, tapi aku mungkin tahu apa penyebab perasaanmu tidak tenang. Mereka yang sebelumnya ingin membunuhmu kembali datang lagi, ucap Lulang.